Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil video presentasi kami. To Kendra's, I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama. Found a club for that where I met you. Had a heart attack, yada yada. At the end. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Laura Harita dari kelas 10 IPA 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah aturan sinusnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai segitiga ABC, maka kita akan menamakan panjang garis di depannya itu, misalkan di depan sudut A ini panjang garisnya adalah A ya. Kita tuliskan di sini A. Baru panjang di depan sudut B adalah B. Baru di depan sudut C panjang garisnya adalah C. Oke, kita akan membuat segitiga ini menjadi segitiga siku-siku dengan cara kita akan menarik sebuah garis lurus ya, yang tegak lurus dari salah satu sudut. Nah, yang kita tarik ini dari sudut A ke hadapan sudut panjang garisnya si BC ini. Jika sudah siku-siku, maka kita tandai dia dengan seperti ini. Kita menamai sudutnya ini D ya, sudut D, dan panjang garisnya adalah X. Di sini kita sudah mempunyai dua buah segitiga, yaitu segitiga ABD dengan segitiga ACD. Di sini ada sudutnya, oke. Nah, yang kita cari yang pertama adalah segitiga ABD. Nah, yang punya sudut di situ adalah si B kan? Jadi kita tuliskan sin B sama dengan AD per AB. Baru kita tuliskan lagi sin B sama dengan nama panjang garisnya si AD. Apa? X. Tuliskan di sini X per nama panjang garisnya si dari A ini ke si B itu C ya. Jadi kita tuliskan di sini C. Nah, jadi kita ini kalikan silang dengan pemisalan di bawah sin B-nya ada per 1. Nah, jadi kita tuliskan di sini X sama dengan C dikali sin B. Ini kita dapat persamaan pertamanya. Oke, selanjutnya ada segitiga A C D. Nah, di mana yang punya sudutnya di situ adalah si C ya. Jadi sin C sama dengan AD per AC. Kita tuliskan lagi sin C sama dengan nama panjang garis AD tadi kan X per nama panjang garis dari A ke C itu adalah B ya, teman-teman. Kita tuliskan di sini B. Kita kalikan silang lagi sama seperti tadi dengan pemisalan di bawah si sin C-nya itu ada per 1. Jadi X sama dengan B dikali sin C. Nah, kita sudah dapat persamaan keduanya. Ini kedua ya, samaan kedua. Nah, jadi yang kita dapat tadi kan C dikali sin B sama dengan B dikali sin C. Nah, jadi kita buat dia yang sehuruf ya, jadi sevariabel lah ya. Jadi kita buat dia B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sin B dan sin C-nya ini itu harus huruf besar ya. Nah, jadi aturan kosinusnya itu bisa kita tuliskan nih, aturan sinus. Aturan sinusnya yaitu A
per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini di aturan sinusnya. Nah, sudah. Kita sudah mendapatkan aturan sinusnya. Maka teman saya akan menjelaskan contohnya ya. Nah, yang kedua kita akan membahas aturan kosinus. Di sini saya sudah mempunyai segitiga ABC, sama seperti sinus, di depan sudut A-nya ada A, di depan sudut B-nya ada B, di depan sudut C-nya ada C. Nah, kita akan menarik lagi garis ya, tapi kali ini garisnya putus-putus ya teman-teman. Saya gambarkan pakai tinta biru ya. Nih. Garis, anggap saja lah ini lurus ya. Jadi tidak bisa gambar yang lurus-lurus banget. Nih, sudah tegak lurus ya. Baru di sini kita sudah mempunyai dua buah segitiga. Ya, kita batasin dulu yang sampai mana ke mana. Sama seperti tadi, ini nama sudutnya itu D besar. Baru nama garisnya X. Oke. Nah, kita sudah dapat segitiganya. Nah, yang kita cari adalah segitiga A, C, D. Atau ADC juga bisa. Nah, di sini yang sudah punya sudut itu kan cos A. Jadi kita tuliskan aja cos A-nya. Cos A sama dengan AD per AC. Kita tuliskan lagi cos A sama dengan AD, kan belum ada nama garisnya, jadi kita tuliskan aja AD ya. Kalau sudut AC-nya itu adalah B. Nah, jadi di sini kita kalikan silang dengan pemisalan 1 di bawah cos A-nya. Jadi di sini kita dapatkan AD sama dengan B dikali cos A. Nah, ini persamaan pertama. Baru untuk mencari sudut miringnya kita pakai rumus Pitagoras, yakni AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah ditambah CD ya, ditambah CD kuadrat. Nah, jadi nama garis AC-nya ini adalah B. Ya, di sini ada B. Jadi kita tuliskan di sini B kuadrat sama dengan AD. Kan belum ada nama garisnya. Baru ditambah CD. CD-nya adalah X kuadrat. Sini ada C-nya. Jadi kita substitusikan nilai AD-nya, kan kita sudah dapat tadi yang ini ya. Nah, jadi berarti B kuadrat sama dengan dalam kurung B dikali cos A ditambah X kuadrat. Nah, jadinya ini. Nah, jadinya itu adalah B kuadrat dikurang B kali cos A sama dengan X kuadrat. Nah, ini sudah jadi. Baru kita akan mencari segitiga BCD. Berarti kita pakai rumus yang sama seperti yang ada di mencari ini. Berarti kita tuliskan BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Di sini adalah BC kuadrat sama dengan. Nah, untuk BD ini, nah kita memahami dulu konsepnya, itu AB itu kan sama dengan AD ditambah DB. Maka di sini C yang ini kan ada nama garisnya ya, C. Berarti ini sama dengan AD tambah DB. Berarti kalau
dB ya. Berarti kalau dia dB itu C dikurang AD. Nah, mau dB mau BD itu diterbalikkan. Jadi kita tuliskan C dikurang D. Nah, kita tuliskan kuadratnya. Baru ditambah si CD-nya ini kan X ya. Namanya itu X nih. Dari C ke D itu ke bawah, dari atas sudut tuh ke bawahnya. Jadi itu X kuadrat ya. X kuadrat. Nah, sudah. Nah, kan panjang nama garis BC ini adalah A ya. Jadi kita tuliskan A kuadrat sama dengan, kita tuliskan lagi C kurang AD-nya itu apa? Ya, B dikali cos A. Baru ditambah X kuadratnya tadi apa? Ini di bawah ya teman-teman. Di bawah ini ada B kuadrat dikurang dalam kurang B cos A kuadrat. Nah, jadi untuk kita mencari ini ada satu buah lagi yang perlu kita ketahui ya. Ini tadi satu. Kita petakin dulu lagi. Nah, jadi ini adalah seperti ini ya. Jadi ini ada A dikurang B kuadrat. Maka di sini ada A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi kita pakai konsep ini untuk mencari si ininya. Nah, jadi itu adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2BC. Ini B ya teman-teman. 2BC kali cos A ditambah B kali cos A kuadrat ya. Oke, baru yang ditambah ini lagi, ditambah B kuadrat dikurang B kali cos A kuadrat. Nah, baru kita sederhanakan karena ada yang sama-sama ya. B cos A dengan B cos A-nya kita sederhanakan. Jadi ini kita coret aja kayak gini. Aduh, kurang tebal ya. Ini kita coret begini. Kita coret begini ya. Jadi ini udah nggak ada lagi nih. Oke. Nah, jadi ini kita tuliskan yang sisanya dulu. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 2BC cos A dikali cos A ditambah B kuadrat. Nah, jadi ini kita susun dulu dia ya. Nah, jadinya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, inilah rumus kosinusnya. Ya. Kalau semisalnya B berarti bagaimana? Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos B. Kalau semisalnya C berarti B A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2BC cos C. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari sinus. Di sini ada satu contoh soal, yaitu pada segitiga ABC diketahui rusuk C sama dengan 8/2, rusuk B-nya yaitu 8, dan sudut
B sama dengan 30 derajat, hitunglah A sudut C sama dengan B rusuk A sama dengan, penyelesaiannya itu pertama-tama terlebih dahulu kita buat gambar segitiganya. Rusuk C yaitu 8 akar 2 dan rusuk B yaitu 8 B per sin B C per sin C. Kita terlebih dahulu menulis rumusnya biar mendapatkan hasilnya. Jadi rusuk dari B yaitu 8 per sin C. Itu sin 3 per sin 30 derajat. Sin 30 derajatnya itu sudut dari B sama dengan 8 akar 2 per sin C. 8 akar 2 dari rusuk C-nya. 8 sin C sama dengan 1 per 2 dikali 8 akar 2. Jadi 8 akar 2 itu dikali silang jadi 4 akar 2 per 8. Sin C sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi hasil dari sudut C yaitu 45 derajat. Dan yang terakhir yaitu kita akan mencari sudut dari A-nya dan rusuk dari A-nya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah 30 derajat sama ditambah 45 derajat, yaitu 30 derajatnya itu dari sudut B-nya, 45 derajatnya itu dari sudut C-nya. Sudut A-nya jadi 180 derajat dikurang 75 derajat. 75 derajat dari hasil 30 derajat ditambah 45 derajat jadi 75 derajat. Jadi 180 dikurang 75 derajat yaitu 105 derajat. Jadi hasil dari sudut A yaitu 105 derajat. Dan terakhir yaitu kita akan mencari rusuk dari A-nya. A per sin A sama dengan kita ambil salah satu saja, nggak perlu keduanya ya. Jadi di sini saya akan memakai sin B-nya saja. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B. A per sin 105 derajat sama dengan hasil dari B-nya yaitu rusuk dari B-nya yaitu 8 dan sudut dari B-nya itu 10. Jadi 8 per sin 30 derajat. A dikali 30 sama dengan setengah atau 1 per 2. Jadi A kali 1 per 2 sama dengan 8 sin 105. Jadi A sama dengan 8 sin 105 per 1 per 2. 1 per 2 hasilnya jadi 16 sin 105. Kenapa bisa jadi 16 sin 105? Karena hasil dari 105 itu 15. Jadi itu bukan angka istimewa. Jadi kita tetap akan menulis sin
kita akan menulis tetap sin 105 derajat. Jadi, di mana diambil 16 ini diambil dari, kalau dibagi dengan pecahan, jadi dikali balik, jadi hasilnya 16. Jadi, hasilnya itu 16 sin 105. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari sinus. Berikut videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari sinus. Penyelesaiannya, misalkan mercusuar berada di titik P, kapal berada di titik Q, dan posisi akhir jajah berada di titik R. Maka dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah. Jadi ini dia gambarnya. Besar sudut PRQ sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Besar sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurang 15 derajat ditambah 120 derajat. PQ per sin sudut segitiga PRQ sama dengan PR per sin sudut segitiga PQR. Jadi, PQ per sin 120 derajat. Jadi, 120 derajat ini diambil dari sini. 100 per sin 45 itu diambil dari 100 ini diambil dari sini. Setelah itu 4 sin 45 derajat ini diambil dari 15 derajat ditambah 120 derajat dikurang 180 derajat. Jadi hasilnya tuh sin 45 derajat. Jadi PQ sama dengan 100 dikali 1/2 akar 3 per 1/2 akar 2 sama dengan 50 per 6 sama dengan 122,5. Jadi, kenapa hasilnya 50 akar 6 sama dengan 122,5? Baik, cara menentukannya seperti begini. 100 dikali 1/2 akar 3 per 1/2 akar 2 sama dengan 100 akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Jadi 100 akar 3 per akar 2 ini kita kali silang dengan akar 2 per akar 2. Jadi 3 kali 2 itu hasilnya akar 6. Akar 2 kali akar 2 itu hasilnya akar 4. Jadi hasilnya 100 akar 6 per akar 4 sama dengan 100 akar 6 per 2. 2 ini hasil dari akar 4. Jadi, 100 akar 6 per 2. 100 bagi 2 itu hasilnya 50. Jadi, akar 6 ini kita pindah ruaskan di sini. Jadi, 50 akar 6. 50 akar 6 itu hasilnya 122,5. 122,5 itu akar dari 50 akar 6. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari kosinus. Di sini ada contoh soal dari aturan kosinus. Jadi, ada gambar segitiga A, B, dan C. Yang ditanya adalah tentukan panjang sisi BC. Yang ditanya BC diketahui sudut di depan sisinya itu, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus dari kosinus. Jadi, BC kuadrat panjang sisi lainnya dikuadrat AC kuadrat ditambah AB kuadrat kurang 2 kali sisi lainnya AC kali AB kali cos. BC itu apa sisinya? Ya, cos A. Sehingga AC itu 5, berarti 5 kuadrat ditambah nilai dari AB kuadrat adalah 8 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 8 kali cos 60 derajat.
5 kuadrat adalah 25, ditambah 8 kuadrat adalah 64, dikurang 2 kali 5 kali 8. Jadi yang kita kerjakan dulu, 5 kali 8 adalah 40, dikali cos sudut istimewa dari cos 60 derajat adalah setengah. Jadi tinggal kita jumlahkan. (25) ditambah 64 adalah 89. Terus yang bagian ini tinggal kita sederhanakan atau dicoret. Jadi 89 dikurang 40 dikali 1 adalah 40. 89 dikurang 40. Jadi BC kuadrat sama dengan 49. Jadi ini masih BC kuadrat ya. Sekarang yang ditanya BC-nya. BC sama dengan akar dari 49. Akar dari 49 itu adalah 7. Jadi panjang BC sama dengan 7. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan aturan kosinus. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang BD. Menentukan panjang BD itu berkaitan dengan segitiga B, C, dan D. Untuk mendapatkan panjang BD, terlebih dahulu kita harus memperhatikan gambar. Nah, sudut di depan BD udah diketahui. Panjang CD udah diketahui. BC belum diketahui. Untuk mendapatkan panjang BD, terlebih dahulu kita harus mencari nilai BC. Sebelum itu, perhatikan gambar. Nah, sudut C sisinya sudah diketahui di depannya. Sudut A belum diketahui. Jadi, rumus yang kita gunakan yaitu aturan sinus untuk mencari nilai BC. Langsung saja kita buat. BC per sin A. Boleh juga kita bikin A per sin A, karena BC itu ambilnya A, nama sisinya A. BC sin A sama dengan AB per sin C. Boleh juga A sin A dengan C sin C. Langsung saja kita gunakan BC, yaitu BC per sin 60 derajat sama dengan AB per sin 45 derajat. Langsung saja BC per sin 60 derajat sama dengan AB nya itu 2 akar 6. Jadi 2 akar 6 per sin 45 derajat. Langsung saja kita kali silang. Sin 45 derajat setengah akar 2 sama dengan sin 60 derajat setengah akar 3 kali 2 akar 6.
Jadi BC tetap kita tulis sama dengan 1/2 akar 3 kali 2 akar 6 per 1/2 akar 2 lalu kita sederhanakan. Langsung saja coret karena sama-sama ada setengah. Jadi sisanya akar 3 kali 2 akar 6 per akar 2 sama dengan 3 kali akar 3 kali akar 6 sama dengan 2 akar 18 per akar 2. Akar 18 itu kali berapa? Yaitu 9 kali 3 akar 9 sama dengan 3. Sisanya 9 kali 2 berarti 3 akar 2. Di sini nilai 2-nya tetap ditulis kali 3 akar 2 per akar 2 sama dengan, langsung saja kita sederhanakan. Jadi panjang BC-nya sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Nilai BC-nya yaitu sama dengan 6. Selanjutnya baru kita bisa cari BD dengan rumus aturan kosinus. Langsung saja BD kuadrat sama dengan sisi lainnya dikuadratkan. Jadi BD kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah CD kuadrat kurang 2 kali sisi lainnya yaitu BC kali CD cos C. Karena di depan sisi BD adalah cos C atau sudut C. Sudut C. BD di depan sudut C. Jadi nilai BC-nya itu 6 kuadrat tambah CD-nya itu 7 kuadrat kurang 2 kali 6 kali 7 cos 60 derajat. Maka nilainya 6 kali 6 sama dengan 36 tambah 7 kali 7 sama dengan 49 kurang 2 kali 6 kali 7 cos 60 itu yaitu setengah. Jadi ini kita bisa sederhanakan sama dengan 36 tambah 49 sama dengan 85 kurang 6 kali 7 sama dengan 42. Jadi hasilnya 85 kurang 42 sama dengan 43.
ini masih BD kuadrat. Sedangkan yang ditanya BD. Jadi BD sama dengan akar 43. Jadi 43 ini tidak dapat lagi disederhanakan, sebab bilangan 43 ini adalah bilangan primer. Jadi panjang BD adalah 4 akar 43. Guys, cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Sekian dari hasil kerja kelompok kami ucapkan terima kasih.